Itu Bu ada dari teman difotoin, tapi tulisannya jelek ya. Oke, silahkan coba dijelaskan. Nah itu kan, itu tuh dimasukin YP-nya itu ke dalam yang persamaan itunya pangkatannya D kuadrat min 2D plus 1 kali Y sama dengan EX. Nah kita dapat tadi itu Y-nya sama dengan X kuadrat A pangkat EX. Nah terus kita cari sekarang turunan pertamanya, itu akan konstanta, jadi kayak disimpan di pinggir aja dulu. Jadi turunan pertama dari X kuadrat kali EX, biasa uang set V, UV aksen 2X kali EX, E pangkat X ditambah X kuadrat, EX kuadrat, E pangkat X. Nah terus sekarang cari turunan keduanya untuk yang D kuadrat. Jadi dari yang kiri itu kita cari sekali lagi U aksen V, UV aksennya, U aksennya 2, V-nya EX, jadi 2 kali EX ditambah 2X kali EX. Kalau yang kanan itu 2X EX ditambah X kuadrat E pangkat X. Nah, sekarang kita masukin nilai-nilainya itu ke dalam persamaannya. Jadi yang turunan pertama itu, jadi yang turunan kedua dikurangi 2 kali turunan pertama ditambah 1 kali yang original. Jadi akhirnya itu kita punya 2A E pangkat X ditambah 2X AE pangkat X ditambah 2X AE pangkat X ditambah X kuadrat AE pangkat X dikurangi 2 kalinya 2X AE pangkat X ditambah X kuadrat E pangkat X terus ditambah yang original X kuadrat AE pangkat X, terus itu harus sama dengan E pangkat X. Nah bisa dilihat itu yang kita lihat yang X pangkat 1 dulu, itu kan ada 2X di kiri, 2X A pangkat E pangkat X. E pangkat X-nya itu kita abaikan saja soalnya semuanya sama. Kita lihat 2X-nya di kiri ada 2, terus di sebelahnya itu ada 2, jadi 4X. Terus di dalam yang turunan pertama itu ada 2X juga dikali 2, jadi 4X E pangkat X dikurangi 4X E pangkat X itu habis. Terus yang X kuadrat itu juga di yang turunan kedua itu ada 1, di yang original itu ada 1, di yang turunan pertama itu ada 1 dan dikali 2 jadi ada 2, jadi 2X kuadrat min 2X kuadrat habis. Sisanya itu yang paling kiri doang, yang 2A E pangkat X itu bakal sama dengan E pangkat X. Nah ya tinggal dicoret aja A sama dengan setengah. Oke, berarti solusi YP-nya apa? Solusi YP-nya itu bakal sama dengan X kuadrat kali EX per 2. Oke, itu kan baru YP ya. Berarti solusi ininya, solusi umumnya Y YP. sama dengan? Y sama dengan, oh ini nggak ditulis tadi, C1 E pangkat X ditambah C2X E pangkat X ditambah X kuadrat E pangkat X per 2. Oke, ya. Oke, udah benar ya. Jadi, terima kasih Mas Ezra ya. Saya tambahkan poinnya. Benar kan Ezra ya? Atau siapa? Azra. Azra, oke. Bentar. Mana di sini? Oh ya. Ya. Udah benar yang disampaikan Mas Azra. Jadi tadi kita dapat YC-nya itu akarnya kembar ya, karena ordenya 2 tadi akar kembar, sehingga kita sudah dapat YP-nya untuk S-nya, jadi kita tahu pangkatnya adalah pangkat 2 untuk X kuadrat begitu. Dan untuk YP jangan hanya berhenti, oh kalau RX-nya ini maka YP-nya ini. Jangan berhenti di situ, karena YP itu adalah solusi khusus partikular, artinya dia tidak memuat konstanta lagi. Bukan konstanta, dia tidak memuat konstanta sembarang lagi. Tadi kan ada A gitu ya, ada nanti akan ada misalkan polinomial itu berarti ada AX kuadrat plus BX plus C misalkan. Nah, itu A, B, C-nya itu harus dicari. Bagaimana cara mencarinya? Solusi YP yang sudah kita peroleh dengan menghubungkan RX tadi, kita lakukan seperti apa yang sudah Mas Azra lakukan tadi, disubstitusi ke soalnya ya.
disubstitusi aja ke soalnya, kemudian kita lihat koefisien yang bentuk yang sama ya. Kalau tadi adalah E pangkat X, lihat yang ruas kiri dan ruas kanannya ya, maka akan diperoleh nilai konstantanya. Langkahnya seperti itu. Dan jangan berhenti ketika dapat konstantanya, tulis YP-nya apa, baru terakhir disimpulkan atau dituliskan solusi umum dari persamaan diferensial yang misalkan teman-teman kasih nama apa gitu ya, bintang atau apa, adalah YC plus YP, tuliskan itu keseluruhannya. Gitu untuk langkah solusi PD order N dengan koefisien konstan dan non homogen. Itu ya. Ada pertanyaan? Mudah kan ya? Lumayan mudah harusnya kalau teman-teman kemarin sudah mengikuti yang yang homogen, pastinya bisa untuk mengerjakan yang ini. Oke, kalau kita lihat Rx-nya saja mungkin ya. Kalau 2 cos X, Rx-nya apa? Coba dicari di sini. 2 cos X yang mana? Nomor berapa? 1? Bukan ya, kita cari yang ada cos-nya. Nomor 5? XS A cos BX B sin BX. Nomor berapa? 5, 6, atau 7? 5. Lebih ke 6 ya? Ya nggak? Kenapa? Kalau 5 itu kan ada jumlahan cos dan sin. Kalau 6 itu kan PM sin beta X. Tadi kan kita punya apa? 2 cos X. 2 itu kan polinomial ya. Jadi teman-teman punya, sebentar. Punya ini. Yang ini. PM cos beta X. PM-nya adalah 2 di situ, kemudian cos betanya adalah 1. Sehingga YP-nya apa? YP-nya X pangkat S, terus Sigma IXI. sigma I-nya mulai 0 sampai berapa? Sampai M. M-nya berapa di sini? Polinomialnya degree berapa? 0 saja kan? 0. 0 saja, kemudian AI, kemudian X pangkat I, terus cos X ditambah, ininya harus X pangkat S-nya total ya, ditambah sigma lagi, I-nya mulai dari 0, BI X pangkat I kali Sin. sinus X gitu ya, seperti ini. Nah, untuk tahu S-nya berapa harus mencari solusi dari YC-nya dulu. Berapa ini? Ini akarnya real semua nggak? Yang nomor 1? Real semua, min 2, min Real 3. semua dan berbeda ya. Min 2 dan berarti Min 3. solusinya YC apa ini? C1 E pangkat Min 2X. 2X plus C2 E pangkat minus 3X ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di solusi YP kan nggak ada bentuk E pangkat. Sehingga ini S-nya diambilnya adalah berapa? 1. 0. 0. Iya, 0 saja. Karena kan di YP-nya nggak memuat E pangkat, nggak ada bentuk eksponensialnya. Jadi nggak perlu dikalikan dengan X gitu. Oke, bisa? Itu ya langkahnya.
Kalau yang nomor 3 ini ada beberapa jumlahan ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi nanti setelah mencari YC, YP-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi YP1 ini, YP2, YP3, YP4, YP5, YP6. Gitu ya nanti solusinya. YC, kemudian ini YP1, cari solusi. Kemudian YP2 cari solusi, YP3 cari solusi, dan seterusnya. Jadi ini lumayan panjang ini untuk yang nomor 3. Oke, saya ini ya, saya sudahi untuk yang metode koefisien tak tentu. Kalau mau ada pertanyaan, saya buka sebentar nanti sebelum saya lanjut ke yang variasi parameter. Silahkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut saja ya. Paham kayaknya. Oke, kita lanjut ke metode variasi parameter. Ini metode yang kedua. Ini lebih umum daripada metode koefisien tak tentu. Kenapa? Karena kalau di koefisien tak tentu, kita harus melihat bentuk Rx-nya ya. Dan sudah fix Rx-nya ya hanya ada 7 tadi. Ketika tidak masuk ke dalam 7 bentuk Rx tadi, teman-teman nggak bisa pakai metode koefisien tak tentu. Jadi bisa menggunakan variasi parameter gitu. Tapi memang lebih mudah kalau menggunakan metode koefisien tak tentu ya. Biasanya mahasiswa itu lebih suka pakai koefisien tak tentu kalau di ujian. Tapi nanti harus dilihat lagi ya. Selama Rx-nya itu kita bisa bawa ke bentuk YP-nya, biasanya lebih mudah menggunakan koefisien tak tentu. Tapi ini biasanya ya, nggak selalu. Jadi silahkan banyak latihan soal aja. Sekarang kita ke metode variasi parameter. Nah, bagaimana menggunakan metode ini? Jadi, sebentar. Kita punya persamaan diferensialnya masih sama ya. Karena dia non-homogen, Rx-nya tentu tidak sama dengan 0. Nah, langkah 1 sama seperti yang tadi. Asumsikan Rx-nya sama dengan 0 sehingga teman-teman bisa dapat YC ya. Kemudian untuk Rx yang tidak sama dengan 0, kita asumsikan solusi YP-nya adalah kombinasi linear di sini. Ya. Kombinasi linear dari solusi-solusi yang teman-teman punya di YC. Jadi YC-nya harus ketemu dulu, oke? Setelah YC-nya ketemu, kita ambil Y1 sampai YN-nya, kemudian kita beri koefisiennya adalah V1 sampai Vn. Di mana V ini adalah fungsi dalam X. Nah, kemudian kita gunakan operator diferensial lagi. Turunan ke M dari Y itu sama dengan turunan Y ya. Turunan ke M dari Y itu maksudnya. Dan turunan ke M dari V itu sama dengan turunan ke M dari V-nya. Ini penulisannya kayak gini maksudnya ya. Kemudian karena YP itu solusi,
dari persamaan diferensial order n, maka teman-teman kan harus substitusi solusi YP tadi ke soalnya kan ya. Sehingga kita harus mencari turunan YP sampai turunan ke n. Seperti tadi sebenarnya langkahnya. Jadi cari turunan dari YP sampai ke M ya. Ini contohnya adalah ini turunan ke M. M-nya mulai dari 1 sampai N-1. Contohnya kalau kita punya ordernya order 5 ya. Maka teman-teman cari turunan ke 1 sampai ke 5 gitu ya. Nah, khusus untuk turunan ke 1 sampai 4, teman-teman akan ambil yang bagian V aksennya ini kita sama dengan kan 0. Ya, ini untuk mempermudah agar nanti ketika kita substitusikan itu solusinya itu tidak memuat yang V1 ini nanti jadi variatif sekali ya. Jadi kita misalkan ini sama dengan 0. Jadi ada berapa ini? Kalau ordernya 5 ya, akan ada 4 persamaan yang sama dengan 0 ya. Di sini untuk bentuk-bentuk ini akan sama dengan 0, M-nya berjalan dari 1 sampai dalam hal ini 4 ya. Kemudian turunan kelimanya kita tulis lengkap seperti ini. Oke. Jadi turunan kelimanya masih memuat V aksen, ini masih ada ya. Nah, setelah kita cari sampai turunan ke N atau turunan kelima ya, kasus order 5, kita substitusi ke persamaan diferensial yang diberikan. Kita substitusi ke sini soalnya. Kita substitusi, kita sederhanakan, nanti akan ada solusi yang membuat ketika dikelompokkan nanti nilainya 0 ya. Jadi ini kalau kita substitusi ke persamaan diferensial aslinya, nanti kita akan punya jumlahan yang membuat dia itu sama dengan 0 ya. Dan tersisanya nanti adalah bagian yang ini saja. Nanti teman-teman coba ini ya, masukkan ke sini. Intinya masukkan ke sini. Berarti kan FD tadi apa? FD A0 D pangkat N ya. Kemudian A1 D pangkat N-1, A2 D pangkat N-2 sampai dengan AN-1D dan AN gini. Nah, karena ini dikerjakan pada YP, maka kan sama saja ini kalau saya tulis ini FD-nya agak ke sini ya. Kemudian ini kita kerjakan pada YP, maka ini juga kita kerjakan pada YP. Nah, ini artinya adalah A0 kali turunan ke N dari YP, turunan ke N dari YP yang ini. Nah, ini kita substitusi. Jadi A0 kalikan ini semua. Kemudian ditambah A1 kali turunan ke N-1. Jadi teman-teman substitusi yang ini saja. Karena yang ini kan sudah 0 ya. Jadi ini nggak kita lihat. Jadi ini substitusi untuk turunan ke N-1 ditambah A2 kali ini ya. Yang bagian ini untuk turunan ke N-2 sampai dengan turunan pertama. Dan AN ini berarti kita tuliskan AN dikali YP-nya sendiri. YP tadi adalah kombinasi linearnya ya. Nah, yang ini YP-nya. Oke. Kemudian setelah teman-teman substitusi dikelompokkan ya. Di situ nanti akan muncul bentuk A0 dikali mana ya? Nah, akan ada bentuk V1 buka kurung A0 kali Y1 pangkat N ditambah A1 dikali Y1 pangkat N-1 ditambah AN-1 kali Y1 ditambah nanti ada AN. Nah, padahal Y1 kan solusi, sehingga jumlahan tadi itu sama dengan 0. Teman-teman teruskan sampai yang VN ya, VN gitu ya, sampai VN itu nanti akan 0 semua. Yang tersisa itu hanya yang bagian ini ya, hanya bagian yang ada turunan pertama dari fungsi V-nya. Dan ini kan kita sama dengan kan Rx kan tadi, sehingga setelah substitusi itu yang diperoleh cukup sederhana,
hanya bentuk ini, ya. V aksen 1, Y1 pangkat N-1 sampai dengan yang ini sama dengan Rx. Nah, dari sini kita punya sistem persamaan linear, ya. Kita punya sistem persamaan linear. Ada yang disama dengan 0 tadi ada sebanyak N-1, ya. Kemudian ditambah satu persamaan ini berarti kita punya N persamaan. Kita punya N persamaan, kemudian kita punya N variabel, yaitu variabel V aksen 1 sampai V aksen N. Jadi kita punya SPL N persamaan dan N variabel, gitu. Nah, karena kita punya SPL dengan banyak persamaan dan variabelnya itu sama, teman-teman bisa hitung nilai variabelnya. Masih ingat nggak caranya pakai apa? Solusi SPL. Kalau punya gini gimana? Nah, kalau punya SPL kayak gini, solusinya gimana? Saya mau mencari X1, mau mencari X2, mau mencari X3. Ada yang ingat nggak? Ini banyak banget metode yang bisa digunakan. Substitusi agak, kalau masih ukurannya kecil oke lah ya. Tapi kalau ordernya misal udah 10 substitusi akan kesulitan ya. Pakai apa? Dengan OBE ya, operasi baris elementer bisa. Atau kalau mau memanfaatkan determinan bisa pakai aturan Cramer. Udah pernah? Pernah belajar aturan Cramer nggak? Tapi kalau teman-teman bisanya dengan OBE boleh ya. Yang penting ketemu lah itu parameternya. Teman-teman harus mencari V1 aksen sampai Vn aksen. Nah, ini saya berikan OBE, nggak perlu saya ulang ya, sudah pernah dapat. Teman-teman boleh memanfaatkan aturan Cramer untuk solusinya. Untuk aturan Cramer sendiri kan bisa disusun kayak gini ya. Tadi kan solusi YC-nya kan Y1, Y2 sampai Yn. Kemudian yang bawahnya adalah turunan pertama sampai dengan turunan ke N-1. Kita bisa peroleh Wronskian-nya ya. Wronskian dari solusi tadi, dihitung determinannya ya. Kemudian ketika mau menghitung WI itu adalah dengan mengganti kolom ke I dengan nilai dari ruas kanannya. Ruas kanannya tadi kan 0, 0, 0 semua kecuali Rx-nya ya. Jadi tinggal diganti itu, maka kita bisa peroleh variabel VI aksen hanya dengan menghitung determinan matriks gitu. Oke? Bisa? Bisa dipahami? Kalau nggak ingin pakai Cramer juga boleh pakai langkah yang lain ya, boleh pakai operasi baris elementer gitu. Oke, ini ada satu soal bisa dicoba ya, silahkan. Bisa nggak ini pakai koefisien tak tentu? Lihat Rx-nya, sekan, nggak ada bentuknya ya. Jadi ini pakai variasi parameter. Silahkan dicoba, cari YC-nya dulu, kemudian untuk YP-nya cukup teman-teman manfaatkan yang di sini ya. Prosesnya nggak perlu yang panjang tadi, langsung bisa pakai yang ini. Oke, silahkan dihitung sebentar. Nanti yang sudah boleh share screen ya.
Tidak sebanding dengan naik andong. Lu jadinya KL mau bawa koper dia. Ada yang mau coba? Saya Bu. Boleh. Silahkan di share screen ya. IEC-nya dulu ya, Mas Andriansa. Ya, jadi di soal diketahui Y beraksen ditambah Y sama dengan setan X. Nah, langkah pertama kita tentuin dulu datanya
yaitu n kuadrat ditambah 1. Lalu kita mencari faktor-faktornya, diperoleh faktornya ternyata keduanya imajiner. Nah, setelah itu buat imajiner itu penyelesaian buat solusi Y-nya yaitu C1 dikalikan dengan E dikalikan dengan alpha X dikalikan dengan cos beta X ditambah C2 dikalikan dengan E alpha X dikalikan dengan sin beta X. Nah, di sini kan diketahui kalau alpha plus beta I nilai alfanya itu 0, lalu nilai betanya itu 1. Nah, setelah itu kita masukin, diperoleh hasil Y-nya yaitu C1 cos X ditambah dengan C2 sin X. Oke, terus? Setelah itu kita nyari buat nentuin Y1-nya dan Y2-nya. Nah, di sini buat Y1-nya itu adalah cos X, lalu Y2-nya sin X. Nah, setelah kita tahu Y1 sama Y2-nya, kita nurunin turunan pertamanya masing-masing buat Y1 dan Y2 diperoleh hasilnya buat Y1 min sin X dan Y2-nya itu cos X. Nah, setelah itu setelah kita tahu turunannya, maka sebaiknya kita mencari nilai Y-nya, yaitu dengan cara menghitung determinan dari kolom pertama, baris pertama kolom pertama Y1, baris kedua kolom pertamanya itu Y aksen 1 atau turunan Y1, lalu buat kolom kedua baris pertamanya Y2 dan kolom keduanya itu Y aksen 2 atau turunan Y2. Nah, setelah itu kita masukin tadi hasilnya buat Y1 itu cos X, lalu Y1 aksennya min sin X, Y2 nya sin X, Y aksen 2 nya cos X. Nah, kita peroleh hasilnya adalah seperti biasa itu determinan dikalikan sama cos kuadrat X ditambah dengan sin kuadrat X. Nah, kita tahu bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, sehingga diperoleh nilai Y itu seperti 1. Terus V-nya? V-nya apa, Mas? V1, kita mau mencari V1 dan V2. V1 rumusnya apa? V1 aksen tadi rumusnya apa? V1 aksen sama dengan W1 dibagi W. W1 dibagi W. W1-nya berapa? Yang 2 itu sama ya, Bu? V2 itu nanti W2 dibagi W. Nah, setelah itu sebelum kita melakukan perhitungan V1 aksennya, di sini aku ngelakuin lagi perhitungan W1-nya. Nah, jadi buat W1 itu cara nyarinya dengan menggunakan determinan. Untuk baris pertama kolom satunya adalah 0, lalu baris kedua fx. Nah, di sini fx-nya itu tadi adalah secant x. Nah, setelah itu buat kolom keduanya tadi buat yang W1 itu Y2, sedangkan buat yang kolom kedua baris keduanya itu Y1, lalu dikalikan silang, diperoleh hasilnya adalah 0 dikurangi dengan sin X dikalikan dengan secant X. Nah, secant X ini bisa didatain dalam bentuk 1 per cos X, lalu dikalikan. Sebentar, Mas, yang W1 kayak apa, coba lihat. Ini 0. Oh, itu bawahnya Y1 ya? W1 tadi perumusannya gimana kalau W1? Kalau W apa? W?
Kalau yang W tadi ini Bu, yang asli sama turunan, yang kedua sama turunan yang Y2. Oke, terus berarti kalau W1 kan dengan mengubah kolom pertama dengan 0 dan Rx-nya ya. W1. Itu kenapa kolom keduanya jadi Y2 dan Y1? Kolom keduanya itu adalah Y2 dan Y2 Y- aksen. Y2 aksen. Nah, itu Y2 aksen. Betul. Nah, itu. Sudah benar ya, tapi ke bawahnya. Benar nggak? Oh, oke. Penulisannya aja tadi. Maaf Bu. Oh, oke, ya. Nah, lalu jumlah hasilnya gambar silang, hasilnya adalah 0 dikurangi dengan sin X kali sekan X. Nah, sekan X ini sama aja kayak 1 per cos X. Lalu jumlah hasilnya, ini hasilnya adalah sin X per cos X. Nah, sin per cos sama dengan 4. Oke. Setelah itu kita narik buat P1-nya, jadi hasilnya adalah min tan X dibagi dengan 1. Oke. Terus V1-nya berarti? Jadi buat P1-nya di sini integral Mm-mm. dari reaksi 1 terhadap dx. Di sini hasilnya itu secant 1. Kenapa itu? Masih ingat nggak? Maaf Bu, sudah. Coba tadi V1 aksennya apa? Minus tangan kayaknya ya. Sebentar Bu, Itu maaf. jadi turunan itu tadi. Turunannya. Integral tangan. Integral tangan. Tangan kan boleh ditulis sin per cos ya. Terus sin itu turunan dari cos. Sehingga kita punya turunan dari cos per cos itu jadi len nanti. Integral sin X dx. Ya, cos X. Terus kita kalau bingung, permisalannya adalah cos X ya. Nah, ya. Coba dikerjakan. Maaf. Min DU per U, ya. Len cos X, ya. Oke, jadi V1-nya adalah len cos X. Sekarang V2 coba. Yang tadi kan cari W2 dulu ya Bu. Ya, Ini yang W2 udah benar apa belum? coba. Itu udah benar rumusnya. Ke bawahnya. Benar ya, Y1-nya cos ya. Cos minus sin, jadi cos dikali sekan. Oke. 1 ya? Ya, W1. sudah benar. Jadi integral 1. X. Jadi V2-nya adalah X. Jadi YP-nya apa? YP sama dengan kombinasi dari V dan Y1, Y2 ya. Jadi YP sama dengan V1, Y1 ditambah V2, Y2.
Y1-nya apa tadi? Cos X. Oke. Mantap ya. Sin. Sin. Oke, jadi solusi umumnya adalah Y sama dengan YC plus YP. YC-nya tadi C1 cos plus C2 sin ya? Ya, C1 plus Oke, ya udah lengkap. Terima kasih Mas Andriansa. Saya tambahkan poin. makasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, saya kira atau ada pertanyaan mungkin dari temennya? Ini lumayan mudah ya. Kayaknya hanya main-main ya harus ingat lagi determinan dan sebagainya. Ada pertanyaan nggak untuk dua metode ini? Cukup cepat tapi juga nggak sulit kan sebenarnya ya. Kalau teman-teman udah paham dari awal sebenarnya nggak sulit. Hanya nanti harus diingat kembali kalau mau pakai metode koefisien tak tentu itu ya bentuk Rx-nya biasanya yang sering salah ketika ada bentuk polinomial dikalikan misalkan eksponensial ya. Polinomialnya misal gini, x kuadrat plus 1 ya, polinomialnya x kuadrat plus 1. Teman-teman nanti ngambil YP-nya, ngambilnya adalah AX kuadrat ditambah B gitu. Itu salah ya. Kenapa? Karena polinomialnya kan sebenarnya dia ada x kuadrat plus 1 kan sebenarnya x kuadrat plus 0x plus 1 ya. Jadi ada 0 di situ. Sehingga polinomial yang diambil untuk YP-nya itu harus lengkap. Semua X-nya harus ada. Jadi kalau kita punya X kuadrat plus 1 yang bentuk Rx-nya memuat itu, maka nanti untuk YP-nya harus memuat AX kuadrat plus BX plus C gitu. Jadi semuanya harus lengkap ya nanti ya. Nanti tinggal dicari nilai koefisiennya ABC-nya berapa. Itu catatannya ya. Jadi kalau ada polinomial hati-hati, biasanya itu jebakannya itu ada misalkan X pangkat 3 plus 1, teman-teman nggak nulis yang pangkat 2 dan pangkat 1-nya, sehingga ada kekeliruan nanti di situ. Oke, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya kira untuk hari ini cukup ya. Teman-teman udah belajar dua metode untuk solusi persamaan diferensial order n, baik yang homogen maupun non homogen dengan dua metode ya, undetermined coefficient dan juga variasi parameter. Oke baik, terima kasih banyak untuk sore ini saya tutup ya, waktunya nggak full nggak apa-apa ya, masih ada sisa sekitar 15 menit karena sudah selesai materinya, jadi saya tutup saja. Terima kasih banyak, sampai ketemu pada kelas selanjutnya gitu. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Ya, Bu. Sama-sama. Masih Bu. Ada yang belum absen nggak? Iya Bu. Iya Bu, Belum. masih ada. Oke, saya sharekan ya, sebentar. Oke. Oke, silahkan yang belum absen boleh absen.